sebagai dosen dari program studi perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi Sumatera yang berlokasi di Lampung Selatan. Video ini kami buat sebagai syarat sertifikasi dosen untuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan salah satu mata kuliah prodi yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengendalian pembangunan yang diajarkan bagi mahasiswa tahun keempat di semester genap. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil dengan syarat telah lulus mata kuliah sebelumnya, yaitu hukum perencanaan dan mata kuliah manajemen dan administrasi pembangunan. Mata kuliah pengendalian pembangunan ini dilaksanakan dengan sistem 2 SKS dalam satu semester atau 16 kali minggu pertemuan secara tatap muka di kelas. Mata kuliah ini umumnya tentang mengenalkan dasar-dasar pengendalian pembangunan dan penataan ruang baik di luar negeri maupun di Indonesia, serta pelaksanaannya dalam konteks Indonesia yang menyangkut penerapan zoning regulation, perizinan, insentif, serta pengenaan sanksi. Capaian pembelajaran mata kuliah pengendalian pembangunan meliputi sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus, di mana CPMK-nya ada 4. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi masalah dan persoalan dalam pelaksanaan rencana pembangunan dan rencana tata ruang. Kedua, mampu menjelaskan perangkat pengendalian dalam pelaksanaan rencana pembangunan dan rencana tata ruang.
Ketiga, mampu merumuskan perangkat pengendalian yang efektif dan efisien untuk konteks tertentu. Yang keempat, mampu menyusun peraturan zonasi dan teknik pelaksanaannya. Adapun beberapa rujukan yang dapat dipakai oleh mahasiswa untuk belajar mandiri adalah buku Control and Urban Planning karya Brian McLaughlin, yang kedua buku Better Way to Zone karya Donald Elliott, dan yang ketiga adalah buku The Complete Guide to Zoning karya Dwight Merriam. Di kelas kami menggunakan strategi pembelajaran active learning, di mana mahasiswa ditekankan untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif, yaitu ikut mengeksplor prinsip dasar, konsep, dan pengetahuan dalam pengendalian perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Dalam hal ini, mahasiswa dalam evaluasinya diberikan tugas kelompok untuk mereview materi setiap minggu dan melakukan presentasi sebelum dimulainya kelas, sebelum di awal kelas. Kemudian diberikan tugas individu untuk melakukan critical review pada akhir materi. Selain itu ada juga evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Juga ada keaktifan. Demikian sedikit penjelasan mengenai mata kuliah pengendalian pembangunan prodi PWK. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 terkait persoalan pengendalian pembangunan di studi kasus Kota Bandar Lampung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjutkan dalam pembelajaran materi dari slide saya ya. Ini slide selanjutnya. Jadi kita ulang dulu dari definisi penataan ruang. Kita gampang aja mengambil definisi dari Undang-Undang Cipta Karya yang kitab terbarunya sebagai planner kita harus tahu kitab terbaru ini, di mana penataan ruang itu sebenarnya terdiri dari sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang. Nah, ini adalah tiga kata kunci yang sebenarnya harus dilengkapi dalam penataan ruang. Nah, dari mana persoalan pengendalian penataan ruang itu terjadi? Karena proses pengendalian penataan ruang itu tidak berjalan. Mungkin selama ini hanya perencanaan tata ruang yang dilaksanakan di daerah, ya, berupa penyusunan dokumen rencana tata ruang atau rencana pembangunan. Tapi dalam hal pemanfaatan ruangnya itu mungkin sebagian terjadi atau adapun sebagian belum dilakukan, ya, dalam hal rencana kegiatannya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ya, kalian recall juga ada rencana tata ruang, ada rencana pembangunan. Nah, di rencana tata ruang itu dan rencana pembangunan itu diturunkan menjadi rencana kegiatan untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, ini tuh sebagian terjadi, sebagian dilaksanakan gitu. Nah, untuk pengendalian pemanfaatan ruang ini apakah disusun dalam perencanaan tata ruangnya dan pemanfaatan ruangnya, itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga terjadilah persoalan dalam
sempadan rel kereta api gitu, dalam pengawasannya berarti tindakan korektifnya apa gitu. Untuk membenahi sempadan kereta api itu. Jadi tidak menunggu rencana selanjutnya. Dan pengawasan dan tindakan korektif ini adalah bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang yang harusnya juga tertulis dalam rencana tata ruangnya dan rencana pembangunannya. Jadi pengendalian pemanfaatan ruang ini harus menulis bagaimana cara mengawasi, bagaimana cara melakukan tindakan korektif. Yang dokumen pengendalian pemanfaatan ruang ini sebenarnya tidak sendiri, tapi adalah bagian dari dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana pembangunan. Itu yang harus dipahami kenapa terjadi persoalan. Sebenarnya dalam Undang-Undang Cipta Karya pun sudah menjelaskan kalau penataan ruang itu memang terdiri dari 3 sistem ini gitu, tidak berdiri sendiri gitu. Dan pengendalian pembangunan itu adalah 2 hal ini, tidak berdiri sendiri juga atau harus dilakukan dalam satu waktu. Jadi dalam kalian menyusun rencana tata ruang, rencana baik itu rencana spasial atau rencana spasial harus dibarengi dengan penyusunan rencana pengendaliannya, baik tahap pengawasannya atau tindakan korektifnya. Itu dulu dalam penekanan mata kuliah kita di awal ini ya. Kemudian ya bahkan dalam PP 21 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2023 turunan dari Undang-Undang Cipta Karya ya, berupa penyelenggaraan tata ruang itu sudah dijelaskan bahwa penyelenggaraan tata ruang itu merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, penataan ruang. Jadi sebenarnya Undang-Undang Cipta Karya kita, peraturan pemerintah kita atau kebijakan secara keseluruhan sudah sejalan dengan teori pengendalian pembangunan bahwa perencanaan tata ruang itu harus dibarengi dengan pengawasan dan tindakan korektif, yaitu bagian dari pengendalian pembangunan. Nah, dalam kebijakan kita sudah sejalan dengan teori, tapi dalam pelaksanaannya apakah sudah berjalan? Gitu, itu yang menjadi pertanyaan ya. Apakah sudah berjalan pengawasan dan tindakan korektif ini yang merupakan pengendalian pembangunan? Nah, itu persoalan lain dalam pengendalian pembangunan di Indonesia. Ini kita recall rencana tata ruang itu apa ya? Rencana pembangunan itu apa? Bahkan dalam teorinya proses perencanaan gitu, selalu ada tahap evaluasi ya, kemudian ada tahap pemantauan ya, setelah implementasi ada pemantauan, kemudian reevaluasi lagi. Jadi setelah penyusunan data pun kita mengevaluasi dan ya, mana rencana terbaik, mana cara pengawasan terbaik, tindakan korektif terbaik. Kemudian ketika diimplementasikan kita memantau, langsung dievaluasi, dipakai apa yang direncanakan di sini, di pengendalian di rencana pengendalian di sini kan kita menyusun rencana pengawasan dan tindakan korektif. Kemudian ketika ada penyalahgunaan di tahap pemantauan ini, berarti evaluasinya apa? Melalui tindakan korektif yang kita susun di rencana dokumen rencana. Ini dari teorinya Terry Moore tahun 88 itu sudah menjelaskan pentingnya tahap evaluasi dan tahap pengawasan dan evaluasi ini. Oke, ini kita
demokrasi gitu ya. Kita tidak hanya mengandalkan public interest ya, tapi kita juga ingin partisipasi publik gitu untuk mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan gitu ya. Jadi tidak private property itu terlalu mengandalkan kepentingan pribadi, kalau public interest itu terlalu menyampingkan kepentingan pemilik lahan. Jadi kita berangkat menggunakan public participation ideologi. Kemudian kita juga berangkat dari kenapa ada dokumen tata ruang ya. Kalau Indonesia sendiri kan kita berangkat dari negara memiliki hak untuk mengontrol penggunaan lahan gitu ya. Meskipun yang mempunyai lahan itu private atau masyarakat, tapi negara punya power untuk merencanakan dan mengatur penggunaan lahan. Segala hak pemerintah yang untuk mengatur penggunaan lahan. Nah, dalam planning sistemnya berarti Indonesia menggunakan sistem yang mana gitu ya. Kita menggunakan sistem regulatory system yang lebih mendekati sistem hukum ya, sistem yang direncanakan. Kalau discretionary system ini kan dia menggunakan sistem perizinan. Jadi tanpa penyusunan dokumen tata ruang pun pelaksanaan rencana tata ruang itu bisa dilaksanakan. Tanpa penyusunan dokumen tata ruang dengan menggunakan sistem perizinan, berarti ada kelompok yang melakukan diskusi untuk apakah di lahan ini boleh dilakukan pembangunan ini A atau B, kemudian diterbitkanlah izinnya gitu. Tapi kita tidak menggunakan ini, kita lebih menggunakan zoning regulation. Jadi kita ada rencana tata ruang dari susunannya tadi ya, dari RT RW, dari RDTR, kemudian kita punya rencana pembangunan, RPJP, RPJR, sehingga izin itu terbit dari dokumen rencana tata ruang itu, bukan dari hasil diskusi kelompok tertentu. Sehingga kita di Indonesia menganggap pentingnya penyusunan dokumen tata ruang juga gitu ya, tidak langsung ke pengarahan pemberian izin. Jadi harus ada dokumen tata ruang dulu. Nah, sehingga kalau kita mau simpulkan ya, pentingnya di Indonesia itu harus ada dokumen rencana tata ruangnya dulu ya. Kemudian dengan adanya dokumen tata ruang itu sendiri sudah jadi tahap keberhasilan ya dalam pembangunan, bahwa ada penyusunan gitu ya, karena kita menganut regulatory system. Kemudian ada komitmen kita untuk melaksanakannya di lapangan ya. Dokumen rencana tata ruang itu bagaimana dikomitmenkan menjadi rencana
dalam penyampaian materi. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan disiapkan kelompok selanjutnya untuk membaca, menyusun materinya dengan baik dan untuk disampaikan juga seminggu depan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah pengendalian pembangunan pada pertemuan minggu ketiga. Terima kasih kepada tim penilai sertifikasi SMART dosen. Terima kasih kepada rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam proses penyusunan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.